Saya justru khawatir tentang masa depan timnas. Kelanjutannya akan seperti apa? Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang membahas sepak bola dari sisi supporter Tarkam tentunya. Namun selalu tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Fans timnas atau supporter timnas atau publik bola Indonesia saat ini sedang bergembira, sedang bersyukur, sedang merasa bahagia. Bagaimana tidak, timnas kali ini bisa mencapai titik di mana U20, U23 dan senior bisa tembus ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Belum lagi U17 akan tampil di Piala Dunia, walaupun Piala Dunia menjadi tuan rumah, tapi nggak masalah, tetap harus kita syukuri, kita dukung terus U17. Itu masih ditambah sebelumnya kita dapat emas di SEA Games. Setelah SEA Games kita tembus di final AFF walaupun tidak berhasil juara, tapi bisa mencapai titik ini itu sudah merupakan prestasi luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan dari U17, 20, 23, senior bisa sampai di titik ini. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Banyak cara untuk mengungkapkan rasa kegembiraan, mengungkapkan rasa dukungan. Fans timnas ada yang membeli kaos-kaos timnas yang tadinya nggak punya sekarang jadi punya. Kemudian konten kreator banyak sekali yang membuat konten-konten tentang timnas, yang sebelumnya ada arak-arakan ketika kita berhasil mendapatkan medali emas. Ya, banyak cara untuk mengungkapkan rasa kegembiraan. Namun selain ini, saya pribadi ya, ungkapan saya sendiri ya. Selain mengungkapkan rasa gembira, saya justru khawatir tentang masa depan timnas. Kelanjutannya akan seperti apa? Oke, kita awali dari timnas senior. Anggap saja ini kelas di sekolah ya. Senior ada yang tua dan pensiun, yang U23 naik ke senior, U20 naik ke 23, U17 naik ke 20. Nah, U17-nya ini akan diisi siapa? Pemain-pemain yang akan mengisi U17 ini siapa selanjutnya setelah era ini? Tentunya kita semua berharap timnas U17 bisa meneruskan tren positif, walaupun U17 masuk di Piala Dunia karena jalur tuan rumah, tapi tentunya kita ingin ke depannya timnas U17 tetap bisa masuk Piala Dunia dengan jalur kualifikasi. Harapan kita kan seperti itu ya. Namun siapa yang akan mengisi pemain-pemain U17? Kalau semuanya udah naik jenjang ke U20, U23. Tentunya kita tidak ingin melihat pelatih U17 kerepotan nyeleksi pemain ke sana kemari, keliling Indonesia bikin seleksi yang melelahkan. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Yang kita inginkan kan pelatih U17 itu dia sudah mempunyai data siapa saja pemain-pemain yang bagus yang bisa dipanggil ke timnas. Tentunya kan seperti itu kan memudahkan. Dan jawabannya adalah harus ada
pembinaan usia dini. Semua tahulah kalau pembinaan usia dini itu sangat penting. Nah ini besok ini beberapa tahun ke depan, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, mungkin kita akan ribet lagi kalau kita ingin membentuk U17 untuk menghadapi event-event lain. Jangan sampai terjadi seperti kemarin. Pelatih harus menyeleksi ke sana kemari, harus menguras tenaga, energi, biaya, dan macam-macam. Nah, mumpung tren sepak bola Indonesia sedang positif, sedang bagus-bagusnya, tolong PSSI memperhatikan pendidikan usia dini. Saya tahu di PSSI, ya saya nggak ngerti di dalamnya seperti apa ya, tapi kemungkinan besar lah, dugaan saya pasti pengurus PSSI sedang sibuk-sibuknya sekarang karena akan menghadapi Piala Dunia, Piala Asia, Piala Dunia yang besok akan lawan Brunei, dan event yang lain. Pasti PSSI sedang sibuk-sibuknya. Tapi tolong, untuk bagian ya, namanya organisasi kan pasti ada bagiannya. Nah, bagian pembinaan usia dini, tolong sedikit meluangkan waktu, bukan sedikit, kalau bisa tetap fokus pada jalurnya, yaitu tentang pembinaan. Tolong banget ini, mumpung trennya lagi positif. Jadi anak-anak kecil ya, adik-adik kita yang sedang belajar sepak bola, sedang ingin meraih cita-citanya menjadi pemain bola, mereka sedang menyaksikan kakak-kakaknya, senior-seniornya masuk di timnas. Mereka sedang semangat-semangatnya. Mereka sedang dalam impian, ingin seperti senior-seniornya yang tampil di timnas di Piala Asia. Mereka sedang dalam keadaan seperti itu. Nah, mumpung mereka sedang semangat-semangatnya, ini momen yang bagus sekali kalau PSSI bisa mengadakan turnamen atau pembinaan untuk usia dini. Terserah pembinaannya seperti apa. Ini momen yang tepat untuk menggenjot lagi, untuk membangkitkan pembinaan usia dini. Nah, selain PSSI tentunya di bawah kita juga tetap harus mendukung. Bagaimana cara mendukung pembinaan usia dini? Ya dimulai dari diri kita. Kalau adik-adik kita ada yang bercita-cita ingin menjadi pemain bola, ya tetap kita dukung, kita doakan, belikan sepatu yang bagus, yang standar untuk lapangan, yang guru di SSB, pelatih SSB melatih siswanya lebih bagus lagi agar muncul bibit-bibit baru yang berkualitas. Beri contoh kakak-kakaknya atau senior-seniornya atau timnas dari U17 sampai senior, jadikan pemain timnas sebagai contoh agar siswanya lebih bersemangat lagi dalam berlatih. Dan tentunya PSSI adakan event, adakan pembinaan yang bagus. Kita bicara di bawah dulu ya. Kalau yang di atas sih Liga sudah jalan, Liga Indonesia sudah jalan, ya itu bagus lah. Tapi fokus saya adalah di pembinaan. Karena apa? Kalau di yang kakak-kakaknya, yang di seniornya kan masih bisa oplosan kan. Timnas senior ada yang pensiun, tapi kan ada yang enggak, bisa diisi yang dari U23. Yang U23 naik ke senior, ada kekosongan, mungkin bisa diisi yang dari U20. Nah, kalau yang U17 ini yang kita harus pikirkan, ya mungkin ini dulu video pendek dari saya. Sekali lagi, semoga timnas semakin berjaya, semoga PSSI semakin solid, semakin bagus, kepengurusannya semakin top, dan jadikan momen ini, momen positif ini untuk membangkitkan semangat adik-adik kita yang sedang dalam proses belajar atau meraih cita-citanya sebagai pemain sepak bola. Tentunya
dengan pembinaan usia dini yang bagus. Nggak usah nunggu lama-lama, ini adalah momen yang tepat. Sekarang juga. Semangat terus PSSI, kita dukung meningkatkan pembinaan usia dini. Semoga timnas tetap berjaya.